Boleh dua dong nggak yang ditebak? Iya. Yang Ahmadiyah saya... Halo guys, ketemu lagi bersama gua Jordai, dan seperti yang kalian lihat ya, udah pakai baju merah, udah pakai topi Santa gitu kan. Terus bangku gua udah gua nyalain RGB-nya dengan warna merah putih ya. Karena memang Natal itu identik dengan warna merah dan putih. Kenapa merah, kenapa putih? Cari aja di Google kenapa. By the way, warnanya identiknya sama dengan perayaan 17 Agustus ya. Warna merah putih juga gitu. Sama dengan warna negara kita, negara Indonesia, yang benderanya juga warna merah dan putih. Jadi harusnya Indonesia itu nggak jadi. Gue mau ngarah ke sana, cuman gue nggak berani ya. Jadi skip aja. Kenapa gue pakai topi Natal, topi Santa? Kenapa? Karena kalau nggak pakai di rumah, mau pakai di mana lagi? Gue pakai di jalan, gue pakai ke mall, takut dibegal. Langsung aja. Jadi gue akan nge-react video aturan cu ya, sambil menemani kalian liburan, karena pasti yang sekolah dan kuliah udah mulai pada libur, yang kerja udah mulai pada cuti. Pokoknya musim-musim liburan lah, Natal dan Tahun Baru. Langsung aja gue akan temanin liburan kalian sambil nge-react video aturan cu di sini. Oke, ini judulnya Aturan Mencengangkan dari Seluruh Dunia. Geolive Aturan cu by Terdata Muslim dan Coki Pardede. Langsung aja kita react videonya. Kenapa Anda ketawa? Dan vacuum cleaner menjadi salah satu yang dilarang. Kembali lagi di Aturan Cu, aturan-aturan yang rancu. Betul sekali, dan kali ini tentunya seperti biasa saya sudah mengumpulkan 3 aturancu. Sebenarnya bukan saya, tapi ada tim dari Geolive yang mengumpulkan beberapa aturan rancu yang makin kesini makin dari negara yang cukup berbahaya ya. Terkadang lama-lama ini yang rancu keselamatan kita nih membawakan konten ini. Tapi tidak apa-apa. Kadang demi sebuah informasi, keselamatan nomor 2. Demi sebuah informasi. Demi sebuah informasi. Oke, nggak apa-apa Coki. Tidak apa-apa kan? Kita harus jadi orang jujur ya, menyampaikan informasi. Kita harus menjadi, oh gini rasanya seperti jadi jurnalis Pak. Oh. Kadang jurnalis kan informasi yang dia dapat belum tentu informasi yang ingin masyarakat dengar. Itu 2 hal yang berbeda. Tapi karena demi traffic ini? Bukan, demi kebenaran. Dan demi hak bahwa semua orang harus mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, walaupun keselamatannya terancam. Biasanya yang susah-susah dikasih ke Coki Muslim. Langsung saja kita baca ke yang pertama. Aturan pertama. Nah, seperti biasa lo tebak ya. Okay. Ada 3 aturan. Ada 3 aturan, saya nebak mana yang benar, mana yang salah. Langsung saja aturan pertama. Di daerah ini menyalakan vacuum cleaner di malam hari dilarang. Vacuum cleaner. Gimana nih ternyata Muslim? Terus go clean gimana? Ditiup apa gimana? Tidak. Kita pernah mesin go clean kan? Pernah. Go clean kan pakai vacuum cleaner. Kalau nggak bisa, jadi pok. Padahal nggak mungkin ini. Oke. Kalaupun ada pasti daerah ini nggak ada go clean ya. Ya, bisa jadi. Yang kedua, di daerah ini orang yang menganggap Ahmadiyah sebagai Islam tidak boleh punya paspor. Waduh. Mungkin episode kali ini cuma 2 aturan. Ternyata masih ada lagi yang ketiga. Di daerah ini, korban perkosaan wajib membawa 4 saksi untuk melaporkan terjadinya. Tidak asing. Apa? Tidak asing. Di mana itu? Kenapa Coki tertawa dengan peraturan ini? Enggak. Nanti deh, gue jelasin kenapa. Jadi perlu waktu atau langsung bisa menebak mana yang salah? Boleh 2 dong nggak yang ditebak? Yang Ahmadiyah saya 50-50. Yang Ahmadiyah saya Enggak, lo tebaknya apakah peraturan ini ada atau tidak? Oh ya, yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah menyalakan vacuum cleaner di malam hari dilarang. Oh, itu yang nggak ada. Oke. Yang kedua yang soal Ahmadiyah Ada nggak? Ada. Menurut lo ada? Ada. Oke. Karena mungkin negara itu sangat konservatif. Betul. Jadi kalau ada yang dianggap penyimpang, jadi tidak diakui. Jadi mungkin ada ya peraturan. Ada, mungkin ada. Oke, baik. Yang ketiga,
korban perkosaan wajib membawa 4 saksi untuk melaporkan terjadinya pemerkosaan? Ada. Saya tahu. Berarti menurut Anda, bawa saksi ini saya tidak asing. Baik. Ya. Berarti menurut Anda yang pertama yang tidak ada. Yang tidak ada. Yang kedua dan ketiga ada. Ada. Baik. Ternyata yang salah aturan nomor 3. Perlu saya yakin itu loh, karena ada sebuah ajaran yang begitu. Tapi ternyata aturan resmi tidak ada. Kalau gitu kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dari aturan pertama, di daerah ini menyalakan vacuum cleaner di malam hari dilarang. Jadi ada itu. Ada. Hah? Ada. Justru itu yang ada. Ada. Aturan ini datang dari negara bagian Victoria di Australia. Menurut Environment Protection Regulation tahun 2008, seseorang dapat bermasalah dengan polisi tidak tanggung-tanggung, Pak. Ya ampun. Apabila ada suara berisik pada pukul 22 hingga 7 pada hari Senin sampai Jumat, dan 22 hingga 9 pada akhir pekan dan libur nasional. Kenapa Anda? Dan vacuum cleaner menjadi salah satu yang dilarang. Karena dianggap berisik oleh warga. Tapi sekali lagi, setiap daerah punya aturannya masing-masing. Kita tidak bisa mengkritik. Itu memang daerah di Australia ya. Kita mau bilang apa? Tapi mungkin vacuum cleaner ini antara dua. Memang vacuum cleaner di sana kayaknya berisik, Cuk. Kotak. Perasaan di sini nggak seberisik itu. Betul ya, kita tidak tahu juga ya. Tapi untuk jangan berisik di antara jam itu sih masih wajar sih. Aku pikir vacuum cleaner doang yang nggak boleh, bro. Ternyata ada beberapa hal. Ternyata ya hal-hal yang berisik lah. Betul. Pakai speaker. Apalagi vacuum cleaner pakai speaker. Hah? Untuk apa dia vacuum cleaner pakai speaker? Ya mayoritas kan biasanya iseng. Oke, lanjut ke peraturan saja. Yang kedua, di daerah ini orang yang menganggap Ahmadiyah sebagai Islam tidak boleh punya paspor, ternyata benar adanya. Dan lagi-lagi ini ada di Pakistan. Jadi wilayah ini memiliki hukum yang unik karena sebagai syarat pembuatan paspor. Jadi kalau misalnya Anda mau keluar negeri, sebelumnya Anda harus mengakui bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam. Baru Anda boleh punya paspor. Di Pakistan seperti itu. Sebelumnya Ahmadiyah dianggap sebagai satu cabang aliran Islam. Ada cabang. Hingga tahun 1974. Namun setelah itu berlaku status bahwa Ahmadiyah bukan Islam secara hukum di Pakistan. Maka dari itu setiap warga Pakistan yang hendak membuat paspor wajib menandatangani pernyataan bahwa pemegang paspor tidak menganggap aliran Ahmadiyah sebagai aliran dari Islam. Wow. Tidak setuju dengan Ahmadiyah. Betul. Memang Ahmadiyah ada yang nganggap sesat kata. Betul. Dan menurut Pakistan ya itu dia mencoba memasukkan itu dalam berbagai macam lini kehidupan untuk jangan lupa ya Ahmadiyah bukan Islam gitu. Apapun misalnya mau bikin paspor, jangan lupa Ahmadiyah bukan Islam. Oke. Mau ngisi etol? Jangan lupa ya Ahmadiyah bukan Islam. Oke, gitu. Main time zone? Jangan lupa ya Ahmadiyah. Mungkin selalu diingatkan warga. Sangat terpuji sekali loh Pakistan ini. Capek juga ya pemerintahnya. Harus mengingatkan setiap saat. Iya. Cok! Masa isi etol ada. Jangan lupa ya. Mungkin pas isi paspor. Betul. Ya tapi setiap pemerintah punya caranya masing-masing. Kita tidak mengkritik. Ini Pakistan apa Depok? Ini Pakistan. Agak ribet. Pakistan. Pakistan. Cabang Depok. Oke, lanjut. Cabang Depok. Ya, saya jadi bersyukur ya. Karena saya tidak tinggal di Pakistan walaupun saya keturunan Pakistan. Tau-tau rumah gue di rudal. Yang ketiga, di daerah ini korban perkosaan wajib membawa 4 saksi untuk melaporkan terjadi pemerkosaan. Tidak. Tidak ada. Tidak ada aturan seperti ini. Aturan ini tapi sempat berlaku. Saya tahu. Biar Anda. Oh iya, baik. Pasti di Timur Tengah kan? Di Pakistan lagi. Pakistan. Jadi aturan ini sempat berlaku di Pakistan dan sudah tidak berlaku lagi untungnya hingga tahun 2006. Jadi lumayan baru-baru ini dia. Baru-baru dihilangkan ya. Di dalamnya disebutkan bahwa apabila ada seorang perempuan yang melaporkan kasus pemerkosaan, maka ia wajib menghadirkan setidaknya 4 saksi yang menyaksikan pemerkosaan itu untuk membawanya ke ranah hukum. Pertama ini, masih ada lanjutannya? Sudah tidak ada.
Pertama ini negaranya Pakistan. Untung sudah tidak ada. Jadi kita memuji pemerintah Pakistan untuk bisa progresif dengan menghilangkan peraturan ini. Luar biasa. Dan tidak ada joke soal ini. Tidak ada. Karena pertama Gak berani. Pakistan, betul. Kedua soal perkosaan. Betul. Ini cukup sensitif dibahas. Betul. Karena susah juga kalau dia harus membawa Gak 4 usah saksi. dilanjutin kan saya. Iya, gak usah dilanjut. Cukup jelas. Tapi 4 saksi ini dari mana? Gak usah. Gak usah dibedakan, kok udah nggak ada aturannya. Oke. Gitu. Tapi kalau dia lagi sendiri. Oke. Inilah episode. Tapi saya penasaran. Anda penasaran? Iya, 4 orang ini dari mana? Demikianlah episode aturan cu episode kali ini. Jadi saya beli cuk. Banyak amat 4 orang. Gak boleh 2. Terima kasih sudah menonton. 3? Masih 1. aja. 2 boleh? Enggak. 3? 1,5. 5? 14. 6? Cuk. Iya. Wah. Ini sebenarnya dari aturan-aturan episode aturancu kali ini semuanya nggak ada jokes ya. Kayaknya tuh ya nggak kayak episode-episode sebelumnya lah. Kalau sebelumnya kan mereka berdua bebas mau ngejokes kayak gimana. Ini mereka sangat menahan diri, terutama Tretan Muslim ya. Kalau Coki sih kayaknya nekat-nekat aja Coki. Cuman Tretan Muslim ya inilah udah punya keluarga, wajar. Di sini dia udah punya belum ya? Kayaknya udah punya lah, udah punya istri, calon mungkin ya calon. Atau udah nikah? Ya udahlah ya. Itu dia sangat-sangat walaupun nggak fun, nggak lucu, tapi ya lumayan lah untuk menambah pengetahuan kita. Ya, bersyukurlah kalian tinggal di Indonesia ya. Jadi jangan suka caci maki orang-orang negara sendiri lah. Pemerintahan sendiri, KPI, DPR, jangan dicaci maki. Itu nggak boleh. Beruntung lah kalian masih beruntung tinggal di Indonesia. Coba di Pakistan. Apalagi keturunannya gitu kan. Oke guys, itu dia video reaction kita kali ini tentang aturan cu yang lebih banyak ngebahas aturan dari Pakistan ya. Silahkan tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian ya. Dan kalau ada requestan lain, silahkan juga tulis aja di kolom komentar. Kalau bisa kasih linknya biar gue gampang carinya gitu. Dan buat kalian yang udah request, bersabar karena ada beberapa yang udah gua list ya, beberapa yang udah gua catet. Biasanya kalau yang udah gua bales komentarnya itu bakal gua react. Jadi bersabar aja. Pasti gua react. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel GeoLive dan subscribe channel ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. See you to the next video. Bye bye.